Pada tanggal 20 Maret 2025, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengesahkan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI. Perubahan ini mencakup beberapa poin utama yang signifikan. Jadi, perubahan ini membawa dampak besar bagi institusi militer dan hubungan antara TNI dengan masyarakat sipil. Namun, di balik revisi tersebut muncul berbagai pro dan kontra. Perubahan yang perlu diketahui yaitu ada perubahan UU TNI. Ada beberapa poin utama dalam revisi UU TNI ini tahun 2025. Salah satunya adalah perluasan jabatan bagi prajurit aktif di 14 kementerian di lembaga sipil, seperti Badan Intelijen Negara atau BIN, Kementerian Pemerintahan, dan Badan Sumber dan Sandi Negara atau BSSN. Namun, prajurit yang ingin bertugas di luar 14 lembaga ini harus mengundurkan diri agar pensiun dari militer. Selain itu, revisi ini juga mengubah batas usia pensiun bagi prajurit untuk bintara dan tabta. Batas usia pensiun dinaikkan menjadi 55 tahun, sementara itu untuk prajurit tinggi dalam pangkat jenderal bintang 4, usia pensiun bisa diperpanjang hingga 65 tahun dengan persetujuan presiden. Selanjutnya, dampak dan kontroversi. Tidak semua pihak setuju dengan perubahan ini. Beberapa kelompok sipil dan akademis mengkritik revisi ini karena dimulai membuka kembali peluang bagi militer untuk ke dalam urusan sipil yang mengikatkan pada masa difungsi ABRI di era Orde Baru. Selain itu, banyak yang menilai bahwa perluasan peran TNI ini dalam urusan sipil bisa melemahkan demokrasi dan mengancam prinsip supremasi sipil. Proses pembahasan revisi undang-undang ini pun dikritik karena minim partisipasi publik dan kurang transparan. Lalu ada protes dan unjuk rasa. Menurut Wikipedia, sejak pengesahan revisi UU TNI ini, terjadi gelombang protes dan unjuk rasa di berbagai daerah, termasuk Yogyakarta dan Jakarta. Dan ada pula juga mahasiswa, dosen, dan organisasi masyarakat sipil ini menyuarakan penolakan terhadap revisi tersebut dengan alasan bahwa perubahan ini dapat mengancam demokrasi dan supremasi sipil. Meskipun mendapatkan banyak kritik, DPR tetap mengesahkan revisi UU TNI ini. Ketua DPR Puan Maharani menyatakan bahwa RUU TNI yang disahkan tidak memuat pasal-pasal yang dikhawatirkan oleh publik. Proses legislasi yang tidak transparan, PSHK mengkritik proses pembahasan revisi UU TNI ini yang di mana dinilai tidak transparan dan minim partisipasi publik. Lalu ada pula dampak negatif terhadap ekonomi. Dalam Kompas.com, Bima Yudhistira menyatakan bahwa polemik revisi UU TNI telah menimbulkan sentimen negatif di pasar. Kekhawatiran mengenai masuknya TNI dalam jabatan sipil dianggap dapat menurunkan dan tarif investasi asing dan memperbesar potensi konflik kepentingan serta korupsi dan birokrasi. Penolakan dari masyarakat sipil dan mahasiswa, mereka menggelar aksi protes dan menyampaikan kekhawatiran bahwa perubahan ini dapat mengancam kebebasan sipil dan demokrasi Indonesia. Masalah revisi Undang-Undang TNI 2025 terutama terkait perluasan peran militer dalam jabatan sipil dan potensi dampaknya terhadap demokrasi dapat dikaitkan dengan sila keempat dan sila kelima. Karena sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Proses legislasi revisi UU TNI ini seharusnya mencerminkan prinsip demokrasi, musyawarah, dan partisipasi masyarakat. Dan pada sila kelima berisi tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Revisi undang-undang ini juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam sistem pemerintahan. Jika peran TNI dalam jabatan sipil diperluas tanpa batas yang jelas, maka bisa mengurangi kesempatan bagi warga sipil dalam birokrasi dan pemerintahan.